bertemu dengan orang yang punya penyakit ain. Dasarnya dia iri. Kenapa orang ini lebih tampan, kenapa orang ini lebih cantik, kenapa orang ini lebih pintar, kenapa orang ini lebih kaya, kenapa orang ini lebih sukses. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengundang ain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan dalil selanjutnya, saya sangat menyarankan, jangan pernah mengekspos kemesraan di depan umum, di mall, di jalan, selain memang melanggar agama, juga sangat rentan dengan ain. Tidak semua orang yang hasad itu punya penyakit ain. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Jadi semua orang yang punya penyakit ain, lihat apa-apa saja bisa jadi masalah, gitu kan? Maka pasti karena hasad dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, di awal pembukaan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ikhlaskan niat kita dalam majelis ilmu ini, sehingga bisa menjadi tambahan pahala kita insyaAllah yang kita panen pada hari kiamat nanti, dan menjadi ilmu bermanfaat yang kita butuhkan selama kehidupan di dunia ini. Serta juga semoga seluruh hajat-hajat kita, dari hajat-hajat dunia, tentu dari kebaikan-kebaikan dan juga hajat akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala penuhi semua. Dan semoga orang yang sakit di antara kita disembuhkan, semoga orang yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan semoga saja negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Saudaraku seiman, tema kita pada hari ini ain. Mungkin banyak sekali orang kita yang masih bertanya-tanya tentang ain, selain maknanya apa ain itu, dan juga apa yang dimaksud dengan bahasan masalah ain. Ain itu adalah mata, ya, diistilahkan atau dalam bahasa Indonesianya mata. Jadi kalau orang Arab mengatakan mata adalah ain. Dan kita sedang membahas sebuah penyakit yang sangat berbahaya yang disebabkan karena mata. Dan kita bukan sedang berbicara tentang masalah medis, tapi kita sedang bicara masalah pandangan syariat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Terjemahan langsungnya, mata yang jahat. Ya, mata yang bisa menyebabkan penyakit, bisa menceraikan suami istri, bisa merusak kendaraan yang sedang ditunggangi, dan segala macam keburukan bisa terjadi karena penyalahgunaan mata ini yang dijelaskan dalam syariat. Baik, untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan dengarkan bagaimana Lajnah Daimah, atau seperti kita di Indonesia MUI ya. Ini Lajnah Daimah adalah majelis para ulama di Timur Tengah, terutama di Saudi, atau tepatnya di Saudi, yang mendefinisikan tentang masalah ain. Mereka mengatakan ma'khudatun min 'ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi. Diambil dari akar kata 'ana ya'inu, kalau dia mengenai sesuatu dengan matanya. Wa asluha, dan asal akar kata ini, min ijabil a'in bisyai', kekaguman dari orang yang pemilik penyakit mata ini terhadap sesuatu yang ada di hadapannya, baik itu makhluk hidup atau benda mati. Thumma tatba'uhu kayfiyat nafsuhul khabitha. Kemudian mulai keburukan dalam jiwanya mengikuti alur mata tersebut. Maksudnya penyakit hatinya, iri, dengki, ya, dendam. Thumma tasta'inu ala tanfidi summiha binadhariha ila al-ma'in. Kemudian terjadilah realisasinya, menyalurkan racun yang berbahaya itu kepada yang sedang dipandang. Ini diambil dari Al-Fatawa atau Fatawa Ad-Lajnah Daimah jilid 1 halaman 271. Jadi ain itu berupa penyakit yang bisa mendatangkan kerusakan, ya. Berupa tatapan mata yang bisa mendatangkan penyakit ataupun kerusakan. Mungkin ada yang mengatakan, teman-teman sekalian, masa sih gara-gara pandangan mata aja
kendaraan bisa rusak, hubungan suami istri bisa ribut, anak bisa sakit atau seorang bisa sakit, ya, harta atau usaha bisa bangkrut, maka kami akan menjawab dengan dalil. Dengarkan bagaimana manusia terbaik umat ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dari 1400 tahun yang lalu. Perhatikan baik-baik. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2018 yang berbunyi, kata beliau, al-ainu haqq walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al-ain. Ketahuilah, mata buruk itu, mata jahat itu yang diikuti dengan perasaan, ya, dendam, perasaan iri, penyakit-penyakit hati, benar-benar ada. Dan andai saja ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang akan bisa melalui takdir itu. Bayangkan, dia bisa kalau bisa mendahului takdir, tapi kan tidak mungkin karena takdir mendahului segala satunya. Tapi kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka ain lah. Maksudnya ibarat atau bahasa ini kiasan tentang bagaimana cepatnya efek penyakit ain itu. Ya. Dan riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim nomor 2195, Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar diruqyah untuk sembuh dari penyakit ain. Ya, penyakit ain. Jadi biasanya karena orang itu cantik, ya, mungkin tidak umum, ya, gagah tidak umum, pintar tidak umum, ya. Artinya betul-betul dia punya kelebihan yang luar biasa gitu. Kaya, ya, apalah segala macam kelebihan-kelebihan. Ini sangat rentan sekali kalau bertemu dengan orang yang punya penyakit ain. Dasarnya dia iri. Kenapa orang ini lebih tampan? Kenapa orang ini lebih cantik? Kenapa orang ini lebih pintar? Kenapa orang ini lebih kaya? Kenapa orang ini lebih sukses? Nah, seperti itu. Jadi bisa mengundang ain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan dalil selanjutnya, saya sangat menyarankan, jangan pernah mengekspos kemesraan di depan umum, di mall, di jalan, selain memang melanggar agama, juga sangat rentan dengan ain. Di medsos, berapa banyak orang yang mengangkat kemesraannya di medsos. Peluk-pelukan suami istri, jalan-jalan ke sana sini, dia nggak sadar. Ya. Ternyata dengan itu bisa saja dia kena ain. Ya. Ini kita masih di awal pembukaan. Anda ikutin terus, Anda akan tahu nanti lebih jauh tentang ain. Kita masih baru di dalilnya. Tapi ini saya ingatkan dari awal, hati-hati. Karena di orang kita ini, ya, di Indonesia, untuk expose, ya, kelebihan yang ada ini luar biasa gitu. Dimanapun selfie, dimanapun foto, update status, ya, luar biasa gitu. Sampai kalau satu hari dia datang ke 10 tempat itu semua orang tahu dia di mana. Nah, ini berbahaya. Dia pergi makan di tempat yang enak, dia pergi jalan sama temannya si fulan, dia bermesraan sama si fulan, dia transaksi bisnis sama si fulan dan seterusnya. Ini berbahaya sekali. Dalil yang ketiga adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan hadis ini dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1206, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil 'ain." Mayoritas yang menyebabkan kematian bagi umatku, umat Islam di sini ditekankan, adalah setelah takdir Allah adalah ain. Saya ulangi lagi, hadis ini luar biasa, hadis yang hasan, bisa diterima. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal, ya, setelah takdir Allah adalah ain. Bayangkan, ini luar biasa gitu. Jadi corona, kanker, tumor, apalah penyakit-penyakit yang biasa berat, yang banyak menyebabkan kematian, itu teman-teman dikalahkan semua sama ain. Jadi saya sangat mendukung teman-teman panitia yang meminta tema ini, ya, karena ini tema luar biasa pentingnya. Ternyata ada satu hal yang menyebabkan banyak permasalahan dalam hidup kita tapi kita tidak sadari. Dan itu sudah dititik beratkan oleh Nabi SAW. Renungi sekali lagi hadis ini. Mayoritas kematian yang terjadi pada umatku
setelah takdir Allah SWT adalah disebabkan karena ain. Jadi matinya kena takdir, tapi sebabnya karena ain. Bayangkan aja. Jadi banyak orang tabrakan bisa saja karena ain. Orang sehat tiba-tiba sakit karena ain. Orang hidup rumah tangga bahagia karena ain, bisa rusak tiba-tiba, ribut suami istri. Anak-anak jadi nakal dan segala macam hal. Dan dari berita Nabi SAW ini, kita harus lebih dalam mengetahui tentang masalah ain. Kita sudah jelaskan definisinya, kita sudah jelaskan dasar dalilnya tentang kebenaran adanya ain. Ya. Maka kita akan coba masuk, teman-teman sekalian, tentang sebab ain. Ain itu terjadi karena hasad, karena iri dan dengki dari hati seseorang, kemudian didukung dengan tatapan mata dia yang tajam, akhirnya bisa merusak sesuatu yang dia tidak sukai itu. Jadi dia iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Dan Al-Lajnah Daimah menjelaskan lagi, waqad amarallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biisti'adza minal hasid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari orang-orang yang iri dan dengki ini. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu dari iri dengkinya orang yang iri dan dengki. Surah Al-Falaq yang sudah kita hafal sama-sama. Ya. Fakullu a'in hasid wa laysa kullu hasidin a'ina. Ketahuilah, semua orang yang punya mata panas itu pasti karena hasad, dan tidak semua orang yang hasad itu punya penyakit ain. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Jadi semua orang yang punya penyakit ain, lihat apa-apa saja bisa jadi masalah, gitu kan? Maka pasti karena hasad dalam hatinya. Sementara tidak semua orang hasad tiba-tiba langsung punya penyakit ain. Nah, ini maknanya apa? Memang bukan berarti dengan sekali dua kali orang hasad tiba-tiba punya penyakit ain. Tapi mungkin karena jadi rutinitas. Dia, apa yang dia pandang? Dia pandang ke arah kanan ada orang yang tampan, kok dia lebih tampan. Di sebelah kanan ada orang lebih rapi, kok lebih rapi. Di depannya ada mobil lebih bagus, kok lebih kaya. Jadi semua dia hasad. Maka akhirnya menjadi gelora dalam hatinya penyakit hati itu, lalu menembus ke pandangan mata dia, sehingga akhirnya apapun yang dilihat, teman-teman sekalian, akan terganggu dengan dia. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan masalah ini. Dan kembali lagi, Majlis Fatwa Lajnah Daimah mengingatkan kepada kita agar setiap orang berhati-hati. Ya, Nabi Muhammad SAW sendiri disuruh oleh Allah SWT untuk berlindung. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, semenjak turunnya Al-Falaq sama An-Nas, Nabi SAW tidak berlindung lagi kecuali dengan dua surah ini. Termasuk wa min syarri hasidin idza hasad. Ada kisah yang unik terjadi di zaman Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Jadi ada kisah fakta lapangan ya. Abu Umama bin Sahal radhiyallahu anhu berkata, "Iktasala Abi Sahal ibn Hunayf bil Kharrar." Ya. Bahwasanya Abu Sahal bin Hunayf satu hari pernah mandi di satu wilayah namanya Kharrar. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi, dan dia membuka pakaiannya untuk mandi. Dan zaman dulu orang mandi di luar rumah, ya, kayak kamar mandi umum lah gitu ya. Tapi biasa setiap orang punya sendiri, dibuat dari pelapa-pelapa kurma ya. Nah, kalau laki-laki biasanya tempat mandinya sampai ke batas telinga ataupun pundaknya, sehingga orang lain bisa tahu. Kalau perempuan biasanya tertutup semua gitu. Mereka belum punya kamar mandi di rumah, atau belum pakai sistem kamar mandi di rumah lebih tepatnya. Maka pada saat dia sudah membuka bajunya dan kelihatan dia lagi mau mandi, gitu kan, kalau dia berdiri, maka Amir bin Rabi'ah yanzur. Amir bin Rabi'ah, salah satu sahabat yang lain lewat, melihat itu. Qala wa kana Sahlun rajulun abyad. Perawi hadis ya, Abu Umama berkata, dan Abi Sahal ini pada saat itu memang atau dia berkulit putih yang bersih sekali. Hasanul jild, kulitnya mulus sekali. Bagus gitu, orangnya bersih kelihatan. Faqala Amir bin Rabi'ah, ma ra'aitu kal yawmi wala jilda adra.
Maka tiba-tiba Amir berkata, aku benar-benar belum pernah ya melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit para anak gadis. Dia mengucapkan begitu si Amir ini. Lalu dikatakan dalam riwayat ini, fa'uiqa Sahal makanahu fashtadda wa'kuhu ya. Fa'utiya Rasulullah SAW fa'akhbara anna Sahlan uwika wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Fa'atahu Rasulullah SAW fa'akhbarahu Sahal billadhi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Faqala Rasulullah SAW ala ma yaktulu ahadukum akhah ala barrakta innal ayna haqq tawadda lahu. Fatawadda lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah SAW laisa bihi ba's. Artinya pada saat itu tiba-tiba ya, Abi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu sakit setelah diucapkan oleh Amir bin Rabi'ah tadi kata-kata itu, dan makin parah sakitnya ya. Tiba-tiba sakit, tidak bisa mandi, lanjutkan mandi, dan tiba-tiba dia melemas ya. Lalu kemudian hal tersebut dikabarkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjenguk Abi Hunayf, ya, menjenguk Abi Sahal bin Hunayf. Lalu kemudian setelah melihat, Nabi SAW langsung memahami masalah. Lalu beliau mengatakan, kenapa seseorang antara kalian ingin menyakiti atau membunuh saudaranya? Kenapa dia tidak mengatakan semoga Allah berkahi? Maksudnya kenapa harus iri? Kenapa gak justru mengatakan ya Allah berkahi dia atas apa yang kau karuniakan kepada dia? Lalu Nabi SAW memanggil Amir bin Rabi'ah, lalu suruh uduklah kamu. Lalu Amir bin Rabi'ah pun beruduk dan airnya disiramkan kepada Abi Sahal bin Hunayf. Tiba-tiba pada saat itu Abi Sahal pun sembuh dan akhirnya bisa pergi bersama Nabi SAW. Ada potongan tadi terjemahan yang saya lewatkan ya, yaitu seseorang yang menginformasikan kepada Nabi SAW tentang Abi Sahal bin Hunayf sakit, mengatakan dia lagi sakit, ya Rasulullah tidak bisa datang kepada anda. Maka Nabi SAW mendatangi beliau. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatta jilid 2 halaman 938. Dalam hadis ini Amr bin Rabi'ah memandang Sahal atau Abi Sahal bin Hunayf dengan penuh kekaguman sehingga menyebabkan Sahal terkena ain. Abi Sahal terkena ain. Ibnu Qayyim rahimahullah menanggapi mengatakan, wa idza kana al-a'in yakhsha darar 'ainuhu wa isabatha lil ma'in falyadfa syarraha biqauli Allahumma barik alaihi. Nah, di sini kita sudah masuk ke masalah bagaimana caranya supaya kita enggak kenakan ain kepada orang, dan bagaimana caranya kita juga tidak kena ain. Bisa dari pihak dia atau dari pihak kita. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum khawatir bisa menyebabkan ain. Misalnya Anda lihat anak kecil lucu, Anda masuk ke satu bangunan indah, Anda lihat kendaraan baru bagus, Anda lihat pasangan Anda, istri atau suami Anda cantik dan gagah, Anda lihat apa saja ya yang indah-indah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum, kalau khawatir menyebabkan ain pada benda yang dia lihat, maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengatakan Allahumma barik alaihi. Ya Allah berkahilah. Ya. Allahumma barik. Ya. Jadi kalau, ini diambil dari kitab Tibbun Nabawi halaman 118 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, Allah karunia Masya Allah anak kecil, laki-laki atau perempuan, lucu sekali. Putih, gagah, cantik, lucu lah. Atau anak-anak kecil kadang-kadang lucu sekali, main-main ya, dengan imut-imutnya segala macam gitu. Hati-hati. Ya, setiap kali ada tamu datang, lucu ya anakmu. Ya. Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah. Puji Allah. Ya. Dan bilang barakallah. Biar dia bilang barakallahu. Ya. Alaihi, barakallahu fiqh. Kita doakan semua Allah berkahi. Dengan itu ainnya tidak bisa kena. Nah, ini sederhananya ya. Supaya tidak kena ain. Nanti kan kita jelaskan di penutupan insya Allah bagaimana kalau sudah terlanjur kena ain. Ini supaya tidak kena dulu sekarang.
step yang kita bahas. Tahapannya ini setelah menjelaskan definisinya, dalilnya, ya, kemudian kasus terjadi di zaman Nabi SAW, juga bagaimana supaya tidak kena. Makanya saya temukan teman-teman di Saudi itu, selama saya hidup di sana 7 tahun ya, maka saya melihat sangat biasa sekali. Setiap orang yang saya temui, yang saya berteman sama mereka di sana, kalau misalnya contoh, saya bercerita nih, oh kemarin saya kami olahraga, kami menang misalnya di kampus. Ya, karena dulu ada pertandingan basket, pertandingan olahraga lah biasa umumnya di kampus. Kebetulan saya juga ikut dalam tim. Maka kadang-kadang kalau menang kami ceritakan misalnya. Atau prestasi di kampus, ya, dosen memberikan ujian kemudian hasilnya bagus. Atau kita cerita tentang kita akan liburan. Atau apalah kita baru membeli pakaian baru. Dulu kami dokter cek nggak ada apa-apa. Ya. Nah biasanya ciri-ciri ain, ciri sihir itu memang secara medis pun nggak jelas gitu ya. Umumnya begitu. Walaupun ada juga yang terdeteksi secara medis, tapi sebenarnya dia penyakit ain ataupun sihir yang bisa diobatin. Nanti kita jelaskan di penutupan kita insya Allah. Hartanya atau anaknya, mobilnya kah, motornya kah, rumahnya kah, kita sendiri dengan harta kita. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, apalagi orang lain gitu. Maka falyakul, harusnya dia mengucapkan, Masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kita ucapkan itu.